sastra di Pondok Pesantren Nazatul Tulab. Saya Nurul Lufi sebagai penyaji pertama. Saya Miftahul Jana selaku penyaji kedua. Saya Elizabeth Reva selaku penyaji ketiga. Saya Lili Zulhania selaku penyaji keempat. Bab 1 pendahuluan. Poin A latar belakang. Pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Salah satu pondok pesantren tertua nomor 3 yang berada di Madura adalah Pondok Pesantren Nazatul Tulab. Pondok Pesantren Nazatul Tulab, Kerajaan Kampung Sampang Madura, bermula dari peristiwa babat anak kerajaan oleh Kiai Abdul Allah yang mempunyai nama asli Pangratopuni yang berasal dari ujung timur Pulau Garam Madura, yaitu Kabupaten Semarang. Dengan sejarah yang begitu panjang, Pondok Pesantren Nazatul Tulab mempunyai perkembangan dalam suatu organisasi, yaitu sastra, yang dimana dinamakan dengan sastra nata. Kata sastra dalam bahasa Indonesia sebenarnya mengambil istilah dari bahasa Sanskerta, yaitu sastra. Kata sas memiliki makna instruksi atau pedoman, dan tra berarti alat atau sarana. Dalam pemakaiannya, kata sastra sering ditambah awalan su sehingga menjadi su sastra. Awalan su tersebut memiliki makna baik atau indah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kata su sastra berarti hasil karya yang baik dan indah. Sastra, sketsa nata adalah hasil kegiatan kreatif manusia yang dituangkan ke dalam media bahasa, baik lisan maupun tulisan. Dengan ini, Pondok Pesantren Nazatul Tulab dapat berkembang lebih bagus dengan adanya organisasi tersebut, dengan cara membuat karya dan menampilkan karya-karya seperti puisi, humor, dan kata mutiara. Poin B, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana sejarah terbentuknya sastra atau sketsa nata. Yang kedua, bagaimana organisasi sastra dapat berjalan. Yang ketiga, ada apa saja program di sastra. Poin C, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dapat dipaparkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui sejarah sastra. 2. Untuk mengetahui tentang organisasi sastra. Yang ketiga, untuk mengetahui program apa saja yang ada di organisasi sastra. Poin D, manfaat penelitian. 1. Mengetahui tentang organisasi sastra yang ada di Pondok Pesantren Nazatul Tulab. Yang kedua, mengetahui sketsa nata sebagai organisasi yang bagus. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri kedua, yaitu Miftahul Jana. Jadi berdasarkan rumusan masalah tadi, di sini saya ingin menjelaskan sejarah organisasi sketsa nata. Jadi sastra itu dibuat karena pada waktu di Pondok Pesantren Nazatul Tulab tidak terlalu terkenal dengan karya-karya sastrawannya. Sementara banyak santri nata yang kita dalam berkarya seperti membuat karya puisi, humor, pantun, dan masih banyak lagi. Namun mereka belum menemukan bayangan dan belum mendapatkan tuntunan untuk meluapkan dan mempublikasikan karya-karya yang tersimpan dalam dirinya, sehingga terbentuknya organisasi sastra yang sekarang dengan sebutan sketsa nata atau organisasi sastra. Organisasi sastra terbentuk pada tanggal 15 Oktober 2006 yang pertama kali dibinai oleh Ustadz Alvin Purnomo dan diketuai oleh Kak Izal. Berikut lambang dan makna dari organisasi sastra. Jadi bisa kita lihat di sini ada gambar hati yang ditancapkan oleh pena. Maknanya itu artinya kita itu mencintai karya tulis sastra kita sendiri. Dan di sini juga terdapat api. Di sini melambangkan bahwa kita itu harus semangat dan bergejolak untuk membuat karya-karya. Dan di sini terdapat magnet. Magnet itu artinya untuk kita mengikat sesama sastrawannya. Kenapa magnet ini warna biru? Karena warna biru lambangnya seperti laut. Laut itu kan
laut itu kan luas, jadi dimana kita harus berkarya seluas mungkin seperti halnya dengan laut dan berkarya sebanyak-banyak mungkin. Oke, ini maknanya. Dan jadi kesimpulan dari adanya lembaga sastra itu berkarya dengan semangat dan membuat karya seluas dan sebanyak mungkin. Tujuan adanya organisasi Sketsanata ini bermacam-macam. Salah satunya, santri bisa lebih mengembangkan bakat atau talent mereka yang terpendam seperti berpuisi, drama, teater, dan lain sebagainya. Tidak hanya berkembang dalam bidang keterampilan, Sanggar Sastra Sketsanata juga mengajak para anggotanya untuk berkembang dan belajar dalam bidang tulis seperti menulis puisi dengan menggunakan tingkat kata yang bisa dibilang susah dan menggunakan majas metafora seperti dan seolah-olah. Selain itu, Sanggar Sketsanata Tulak juga melatih anggotanya untuk bisa berbaur dengan yang lain. Seperti saat hari Jumat, biasanya para anggota akan berkumpul dan menampilkan sebuah penampilan di setiap bulannya. Nah, menurut pendapat lain tentang tujuan adanya organisasi Sketsanata dalam lingkungan Pondok Pesantren Nazatul Tulab, yaitu di mana kita bisa mengenal diri kita sendiri, melatih mental kita untuk selalu percaya diri dan bisa menghilangkan rasa malu yang ada pada diri kita dengan cara bertahap. Dan kita akan lebih merasa percaya dengan dukungan teman-teman dalam organisasi Sketsanata ini, yang awalnya sering minder, merasa tidak pantas berada dalam organisasi ini, hingga bisa percaya bahwa kita juga seperti yang lain, mempunyai diri yang dimana akan bersangkut paut dengan seni. Biasanya para anggota akan dituntut untuk membuat visi dan membacakannya di depan umum ini secara mendadak. Hal ini bertujuan untuk melatih keberanian anggota sastra agar lebih berani dan percaya diri. Seperti ketika jam makan malam, ada 3-5 anggota Sketsanata atau disebut juga dengan sastra. Mereka akan disuruh berpuisi di depan umum sehingga mengalihkan perhatian santri yang ingin nakam. Hal ini juga dilakukan ketika ada muhadharah. Disinilah puncak di mana mereka akan tampil beda, percaya diri dan menakjubkan. Di saat muhadharah kita juga disuruh nampil perangkatan. Ini adalah salah satu tujuan adanya Sanggar Sketsanata. Oke, penyaji ketiga akan dijelaskan oleh Elizabeth. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi Sketsanata. Sketsanata adalah sebuah organisasi yang terbilang salah satu organisasi besar yang berada dalam ruang lingkup Pondok Pesantren Nazatul Tulab, yang dimana di dalamnya bertema tentang karya dan seni. Jika ditanya apakah Sketsanata ini bermanfaat, jawabannya sangatlah bermanfaat, terutama bagi para santri Pondok Pesantren Nazatul Tulab. Karena organisasi Sketsanata ini dapat melatih rasa kepercayaan diri seseorang agar mereka nantinya bisa lebih mudah jika berinteraksi dengan orang lain, karena pada suatu saat nanti mereka akan langsung terjun ke masyarakat, di mana notabene harus siap dan memiliki mental yang sekuat mungkin. Dari organisasi tersebut, kita bisa menjadi mudah untuk tampil dan tidak gugup ketika di depan publik seketika, seperti halnya mengikuti lomba yang dihadiri banyak orang. Anggota Sketsanata itu sangatlah banyak jumlahnya, sehingga sulit untuk diperjelas satu persatu. Sebab yang mengikuti organisasi ini berasal dari berbagai unit dan ada di Pondok Pesantren Nazatul Tulab. Di unit SMK jumlahnya ada 6. SMA terpadu jumlahnya ada 31 anak, SMA integrasi jumlahnya ada 15 orang, MAK jumlahnya ada 9, SMP integrasi jumlahnya ada 5, SMP terpadu jumlahnya ada 6, dan yang terakhir adalah MTS yang berjumlah 3 orang. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 85 orang.
Namun ini masih jumlah sementara karena jumlah anggota bisa saja naik dan bisa saja turun. Senior sastra akan melakukan tes terlebih dahulu agar santri yang memiliki minat dan bakat dapat bergabung dengan organisasi Sketsanata. Sketsanata bukanlah organisasi yang bertujuan untuk menjadi yang terunggul ataupun mencari yang terbaik di saat pementasan. Tapi Sketsanata merupakan naungan bagi para anggota untuk merasakan adanya rasa kekeluargaan dan hangatnya sebuah keluarga. Di dalam organisasi Sketsanata, kita juga bisa saling sharing tentang suatu hal yang menurut kita sulit untuk dijalani. Kita bisa saling memotivasi dan memberi jalan keluar. Kita juga memberi keluh kesah pada teman-teman kita dalam organisasi tersebut. Selanjutnya akan dibahas oleh Lilis. Saya di sini akan menjelaskan tentang program-program organisasi sastra. Organisasi sastra terdapat banyak sekali program-program dan acara, program dan acara tersebut untuk melatih mental dan percaya diri semua anggota sastra untuk tampil di depan publik, mulai dari program permingguan, per bulan, bahkan per tahunan. Penjelasan lebih detailnya sebagai berikut. Setiap minggunya sastra mendapatkan 2 program, yaitu menampilkan resting setelah muhadharah selesai. Biasanya tampilan tersebut ditampilkan oleh anggota sastra dan biasanya tampilannya berupa puisi berantai, pantun, drama, teater, dan masih banyak lagi. Hal itu membuat anggota sastra bisa mengeluarkan kata-kata terpendam serta terlatih percaya diri. Mengumpulkan karya tulis. Karya tulis tersebut berupa pantun, puisi, kata-kata mutiara, humor, dan masih banyak lagi. Karya tersebut tidak hanya berlaku untuk anggota sastra saja, namun juga pengurus sastra. Setelah mengumpulkan karya-karya tersebut, pembina sastra akan memilih beberapa untuk ditempel di mading sanggar Sketsanata. Pengumpulan karya-karya sastra tersebut diabsen oleh pembina sastra untuk melihat keaktifan anggota sastra, karena selain dilihat dari bakatnya, sastra juga melihat dari segi keaktifan anggotanya. Dan setiap bulannya sastra mengadakan 3 program, yaitu tampil di depan Rakis Putra saat jam istirahat berlangsung. Tampilan tersebut dilakukan saat waktu tertentu, yaitu pada hari Senin penampilan tersebut ditampilkan oleh anggota sastra putri, sedangkan pada hari Selasa penampilan tersebut ditampilkan oleh sastra putra. Pengurus sastra juga boleh ikut menampilkan karya-karya terpendamnya. Tampilan tersebut harus dilakukan di tengah-tengah keramaian banyak orang. Acara penampilan keaktifan anggota. Biasanya acara tersebut dihadiri oleh anggota sastra saja, dan pemilihan keaktifan anggota tersebut dipilih langsung oleh pembina sastra. Hal ini membuat semangat anggota sastra semakin berkobar dan semakin berlomba-lomba untuk menghasilkan karya yang lebih bagus dan lebih banyak. Dan yang ketiga, Muhadharah Akbar Sanggar Sketsanata. Acara ini biasanya ditampilkan oleh seluruh anggota sastra. Selain menampilkan penampilan sastra, juga berbagai petugas muhadharah untuk seluruh anggota sastra. Petugas tersebut dibagi langsung oleh pengurus sastra, seperti ada yang menjadi petugas MC, pembawa acara. MC tersebut tidak hanya menggunakan 1 bahasa, melainkan 4 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Madura halus parpesan. Tartil beserta terjemahnya. Mars Nahdlatul Tulab, pidato 4 bahasa, dan sisa anggota yang lain dipilih menjadi petugas muhadharah akan menampilkan penampilan sastra. Penampilan tersebut ditampilkan oleh anggota sastra itu sendiri. Setiap tahunnya sastra mengadakan 3 acara.
Pergantian pengurus. 1. Pergantian pengurus. Setiap tahun Pondok Pesantren Nazatul Tulab akan terjadi pergantian pengurus untuk mengatur sastra menjadi lebih baik lagi. Pergantian pengurus tersebut dipilih oleh pengurus sebelumnya. Pemilihan tersebut didiskusikan oleh pengurus sebelumnya tentang siapa yang menjadi ketua, wakil, bendahara, dan lainnya. Setelah memilih tersebut sudah selesai, sastra akan mengadakan acara pelatihan pengurus. Pelantikan tersebut dirayakan di selatan Pondok Pesantren Nazatul Tulab, yaitu tempat kawasan Santri Putra. Yang kedua, penerimaan anggota sastra baru. Penerimaan anggota sastra baru itu diumumkan oleh pengurus sastra. Selain peminatan sastra juga mengadakan tes lainnya untuk anggota sastra baru seperti tentang kepedean di depan umum. Contohnya puisi ketika banyak anak-anak yang sedang makan. Hal tersebut dilakukan untuk melihat keseriusan anggota baru dan dalam mengikuti organisasi sastra tersebut. Yang ketiga, perayaan ulang tahun sastra. Perayaan ulang tahun sastra. Perayaan ulang tahun sastra tersebut diadakan setiap tanggal 15 Oktober, di mana hari itu merupakan hari spesial bagi seluruh anggota dan pengurus sastra, karena pada hari itu sastra dapat menampilkan karya-karya yang terpendam pada diri sastra tersebut dan menampilkan bakat-bakat yang sudah lama terpendam. Selain itu, perayaan tersebut diadakan secara meriah oleh seluruh anggota dan pengurus sastra. Anggota sastra putih memeriahkan di musola, dan acara tersebut terdapat banyak penampilan dari sastra. Penampilan tersebut ditampilkan perangkatan, tampilan yang berupa drama, teater, humor, dan masih banyak lagi. Sebelum acara dimulai, semua anggota sastra berkumpul dan menyanyikan lagu sastra dengan memakai kerudung ungu sebagai simbol warna sastra. Dan di Putra juga menampilkan penampilan yang dimeriahkan di selatan Pondok Pesantren Nazatul Tulab, kawasan Putra, dan keesokan harinya kita memeriahkan secara besar-besaran bersama Putra di selatan. Dan selanjutnya yang akan dibahas oleh Aini. Bab 3 penutup. Poin A, kesimpulan. Dapat disimpulkan, Sanggar Sketsanata ini adalah hasil kegiatan kreatif manusia yang dituangkan ke dalam media bahasa, baik lisan maupun tulisan. Sebuah karya seni dapat dikatakan sebagai karya yang bernilai sastra, bukan hanya karena bahasa indah, beralun-alun, penuh dengan irama dan perumpamaan, melainkan harus dilihat secara keseluruhan dari nilai-nilai estetika, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai konsepsi yang terdapat dalam karya sastra tersebut. Sketsanata adalah sebuah organisasi yang merupakan salah satu organisasi besar yang berada dalam ruang lingkup Pondok Pesantren Nazatul Tulab, di mana di dalamnya bertema tentang karya dan seni. Hal ini berperan penting bagi para santri dan lingkungan Pondok Pesantren Nazatul Tulab. Lingkungan pondok memiliki tujuan yang sangat patut diajungi jempol, dengan berbagai talent dan bakat yang berbeda-beda dalam diri perorangan di organisasi sastra. Mereka juga saling tolong-menolong satu sama lain, memberi pemasukan dan saran yang mestinya bermanfaat bagi semua orang sastra Sketsanata. Poin B, saran. Dengan adanya makalah yang tidak sempurna, ini penulis berharap para pembaca dapat memperbaiki makalah ini. Dan semoga dengan adanya makalah ini dapat dijadikan salah satu sumber pelajaran bagi pembaca, dan makalah ini bisa bermanfaat bagi banyak pihak, utamanya bagi penulis dan pembaca. Cukup sekian pembahasan dari kami, Cukup sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.